Jelang perkuat Timnas Indonesia, Hernando Ari dapat sorotan usai blunder fatal bersama Persebaya Surabaya. Hernando Ari nampaknya harus melupakan pertandingan melawan Barito Putra dalam lanjutan pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Meski mendapatkan poin penuh, namun catatan nirbobolnya dalam dua pertandingan harus pupus dengan cara yang konyol. Ya, penjaga gawang berlabel Timnas Indonesia itu melakukan blunder fatal tepat setelah kick-off pertandingan babak pertama. Bermaksud membuang bola, tendangan Hernando Ari malah membentur Kadek Raditya. Bola liar kemudian dikuasai Lucas Morellato, berhasil melepaskan tendangan akurat ke gawang Persebaya yang sudah kosong melompong. Beruntung, Persebaya mampu membalas 2 gol melalui penalti Bruno Moreira menit ke-27 dan gol M. Rashid menit 95. Saya melakukan kesalahan hari ini. Tapi teman-teman menutupi kesalahan saya. Saya bangga dengan tim ini, kata Hernando Ari setelah pertandingan. Persebaya memiliki banyak pemain bagus, semua pemain saling menutupi kekurangan, tambahnya. Hernando mengaku kesalahan dari laga ini menjadi pelajaran berarti baginya secara pribadi. Saya harus terus belajar ke depan. Saya akan terus mengasah kemampuan saya, pungkasnya. Usai memperkuat Persebaya Surabaya dalam 3 pertandingan terakhir, Hernando Ari akan menatap pertandingan bersama Timnas Indonesia pada jeda internasional di awal bulan September 2024 mendatang. Nama penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi mendapat sorotan usai melakoni duel pekan ketiga Liga kontra Barito Putra. Persebaya berhasil mengalahkan Barito Putra dengan skor akhir 2-1 pada laga pekan ketiga Liga 1 2024 hingga 2025, Jumat, 23 Agustus 2024, kemarin. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, kota Surabaya itu, tuan rumah Persebaya tertinggal lebih dahulu. Kiper Persebaya, Hernando Ari, seperti kehilangan fokus di awal laga. Kelengahan itu berhasil dimanfaatkan pemain Barito, Lucas Morellato, untuk mencetak gol ketika laga baru berusia 36 detik. Hernando mencoba menyapu bola jauh dari gawangnya. Namun, sapuan kiper Timnas Indonesia itu tak sempurna dan memantul kembali ke arah pertahanan Persebaya. Bola pantul itu bisa dimanfaatkan oleh Lucas Morellato. Hernando tak dalam posisi siap untuk menahan sepakan Morellato, karena ia sudah telanjur maju meninggalkan gawangnya. Saya berterima kasih kepada pelatih dan juga tim, Persebaya sekarang ini bagus. Saya melakukan kesalahan, tapi teman-teman berjuang untuk menutupi kesalahan saya, ucap Hernando Ari. Saya harus banyak belajar dan fokus, saya akan fokus meningkatkan kemampuan saya, ucapnya menambahkan. Setelah kemasukan gol cepat, Persebaya bisa bangkit dan membalikkan keadaan. Tim beralias Bajul Ijo menang 2-1 berkat sumbangan gol Bruno Moreira, 27, PEN, dan Mohamed Rashid, 95. Berkat hasil ini, Persebaya sementara ini menempati posisi puncak klasemen Liga 1 2024 hingga 2025 dengan 7 poin. Sebelum membekuk Barito Putra, Bajul Ijo mampu mengalahkan PSS Sleman 1-0 dan berbagi skor imbang 0-0 dengan Malut United. Saya tahun ini ingin fokus ke Persebaya karena mungkin kita bisa juara dengan pelatih Munster dan pemain yang ada sekarang, ucap Hernando Ari. Saya akan fokus pada apa yang ada di depan. Jadi apa yang ada di depan, baik Timnas atau Persebaya, bisa selalu fokus dan memberikan 100%, tutur penjaga gawang yang hobi memancing itu. Sementara, soal kehadiran Martin Paes di Timnas Indonesia, Hernando menyambutnya dengan senang hati. Ia merasa Paes, yang baru merampungkan proses naturalisasi, akan menjadi partner yang ideal di sektor penjaga gawang Timnas Indonesia. Sekarang saatnya membagi dua, karena di Timnas ada Paes yang datang. Kami juga saling support dan saya akan fokus pada apa yang ada di depan, ujar Hernando Ari.
Liga 1 Indonesia 2024-2025 kini memasuki jeda panjang, yang dimulai setelah pekan ketiga usai 27 Agustus 2024. Pertandingan antara Borneo FC dan Bali United akan menjadi penutup pekan ketiga, sebelum Liga 1 dihentikan sementara hingga 11 September 2024 karena agenda FIFA Matchday. Libur panjang ini memberikan kesempatan bagi semua klub, termasuk Persebaya Surabaya, untuk mengevaluasi performa dan menyusun strategi baru. Di tengah masa libur panjang ini, pelatih kepala Persebaya Surabaya, Paul Munster, tampaknya sudah memiliki rencana yang akan diterapkan kepada timnya. Meski belum secara terang-terangan mengungkapkan apa yang akan dia lakukan, Paul Munster memberikan petunjuk dirinya akan memanfaatkan waktu libur ini dengan baik untuk memperkuat timnya, terutama dalam hal chemistry antar pemain. Persebaya Surabaya, yang mengawali musim Liga 1 Indonesia 2024-2025 dengan cukup impresif, berhasil mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan pertama. Namun, meski hasil tersebut patut diapresiasi, Paul Munster melihat masih ada beberapa aspek permainan yang perlu ditingkatkan. Salah satu fokus utamanya adalah chemistry di antara para pemain. Hal ini tak lepas dari fakta skuad Persebaya musim ini diisi oleh hampir 70% pemain baru, yang tentu memerlukan waktu lebih untuk bisa menyatu dengan baik di lapangan. Paul Munster menyadari pentingnya menjaga kekompakan tim, terutama saat masa transisi pemain baru. Oleh karena itu, libur panjang ini dia nilai sebagai momen yang tepat untuk memperkuat hubungan antar pemain, tidak hanya dalam aspek teknis dan taktik, tetapi juga dalam hubungan interpersonal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah tim. Saya tahu, libur panjang kompetisi, karena setelah ini saya akan berbicara dengan para pemain, untuk agenda mengisi libur kompetisi, ujar Paul Munster dengan penuh keyakinan saat ditanya mengenai rencananya selama jeda FIFA Matchday. Namun, Paul Munster belum mengungkap secara pasti apa yang akan dilakukan bersama timnya selama libur panjang ini. Dia hanya memberikan petunjuk dengan senyuman, yang menandakan bahwa dia merasa puas dengan performa tim sejauh ini. Meski begitu, banyak yang berspekulasi Paul Munster telah menyiapkan program latihan khusus yang akan membantu para pemain untuk semakin menyatu sebagai satu kesatuan tim. Dalam 3 pertandingan pertama Liga 1 Indonesia 2024-2025, Persebaya Surabaya telah menunjukkan potensi besar untuk bersaing di papan atas klasemen. Mereka berhasil mengalahkan PSS Sleman di pekan pertama, meraih hasil imbang melawan Malut United di pekan kedua, dan memenangkan pertandingan dramatis melawan Barito Putra di pekan ketiga. Meski hasilnya memuaskan, Paul Munster melihat timnya masih memiliki ruang untuk berkembang. Salah satu aspek yang ingin ditekankan oleh pelatih asal Irlandia Utara itu adalah konsistensi performa pemain di setiap laga. Dengan 70% skuad diisi oleh pemain baru, butuh waktu bagi Persebaya Surabaya untuk menemukan ritme permainan yang stabil. Oleh karena itu, mantan pelatih Bayangkara FC ini yakin dengan meningkatkan chemistry antar pemain, performa timnya akan semakin solid di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Bagi Paul Munster, chemistry tim tidak hanya dibangun melalui sesi latihan taktik atau fisik saja. Ada banyak elemen yang perlu diperhatikan untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemain. Itulah sebabnya, dia tampaknya telah menyiapkan sesuatu yang lebih dari sekadar latihan di lapangan. Pelatih berusia 42 tahun itu kemungkinan akan memanfaatkan libur panjang ini untuk mengadakan kegiatan di luar lapangan, yang bertujuan mempererat hubungan antar pemain. Membangun kedekatan antar pemain di luar lapangan seringkali dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan sebuah tim. Ketika pemain memiliki hubungan yang baik secara personal, hal itu akan tercermin dalam kerja sama di lapangan. Pemain akan lebih mudah berkomunikasi, lebih memahami satu sama lain, dan tentu saja lebih kompak dalam menghadapi tekanan selama pertandingan. Paul Munster, yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan modern, sangat paham akan pentingnya faktor ini. Di masa-masa awal karirnya sebagai pelatih, dia sudah menunjukkan kemampuan dalam membangun tim yang solid baik dari segi taktik maupun chemistry antar pemain. Di Persebaya Surabaya, dia kini berusaha menerapkan hal yang sama dengan skuad barunya. Paul Munster juga tampaknya cukup puas dengan pencapaian timnya sejauh ini. Raihan 7 poin dari 3 laga tentu bukan hasil yang buruk, apalagi mengingat Persebaya Surabaya harus beradaptasi dengan banyaknya pemain baru di dalam tim. Namun, sebagai pelatih yang ambisius, Paul Munster tidak ingin cepat berpuas diri.
Dirinya ingin memastikan bahwa Persebaya Surabaya terus berada di jalur yang tepat untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Libur panjang ini menjadi kesempatan emas bagi Paul Munster dan timnya untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di sisa musim Liga 1 Indonesia 2024-2025. Dengan jeda yang cukup panjang hingga 11 September 2024, Paul Munster memiliki waktu lebih untuk mengevaluasi performa tim, melakukan perbaikan di berbagai lini, dan tentunya mempersiapkan strategi baru yang lebih matang. Tak hanya itu, Paul Munster juga menyadari kompetisi akan semakin ketat seiring berjalannya waktu. Banyak tim di Liga 1 Indonesia yang juga menggunakan masa libur panjang ini untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, dia tak ingin Persebaya Surabaya kehilangan momentum saat kompetisi kembali bergulir. Pertandingan pekan keempat Liga 1 Indonesia 2024-2025 nanti akan dibuka dengan duel antara Bali United dan Arema FC pada 11 September. Sementara Persebaya Surabaya dijadwalkan bertandang ke Persita Tangerang pada pertandingan pekan keempat mereka yang digelar pada 14 September 2024. Tentu saja, pertandingan tersebut menjadi ujian penting bagi Persebaya Surabaya untuk membuktikan tim kebanggaan bonek ini siap bersaing di papan atas klasemen. Dengan rencana rahasia yang masih dirahasiakan oleh Paul Munster, banyak pihak yang penasaran akan apa yang akan dilakukan oleh mantan striker Linfield tersebut. Apakah dia akan mengadakan pemusatan latihan khusus di luar kota? Atau mungkin akan ada kegiatan lain yang melibatkan pemain dan staf untuk lebih saling mengenal? Semua itu masih menjadi misteri.